Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang atas nama Nisma, Ervina Anugrah, dan Nirwana. Kami akan memaparkan materi kami terkait implikasi analisis kontrastif bagi pengajaran bahasa. Langsung saja pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Anugrah dari kelompok 1 akan memaparkan materi makalah yang berjudul implikasi analisis kontrastif bagi pengajaran bahasa dalam mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Pengertian analisis kontrastif, di mana analisis kontrastif antara bahasa pertama dan bahasa kedua menemukan kemungkinan interferensi bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Maka, ada baiknya terlebih dahulu membicarakan pengertian tentang apa yang dimaksudkan dengan analisis kontrastif itu sendiri. Selanjutnya, beberapa definisi analisis kontrastif yang telah dikemukakan oleh Dr. Andas Andi Junedi MSc antara lain. Yang pertama adalah suatu gambaran tahap demi tahap yang sistematik dan ilmiah tentang perbandingan antara bahasa ibu dan bahasa asing. Maksud dari perbandingan itu ialah untuk memperlihatkan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan di antara kedua bahasa itu. Definisi yang kedua yaitu adalah analisis terhadap dua bahasa yang diadakan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan dengan jelas perbedaan-perbedaan pada sistem kedua bahasa itu. Analisis kontrastif biasanya diadakan untuk tujuan pengajaran bahasa kepada orang lain di samping tujuan-tujuan lainnya. Itu definisi yang ketiga, di mana suatu prosedur atau sejumlah prosedur dengan cara mana suatu bahasa ibu dibandingkan dengan bahasa asing yang mencakup semua level atau unsur bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dengan tujuan untuk dapat merumuskan bidang-bidang yang dapat mengadakan interferensi yang mempersukar proses mengajar belajar. Dari definisi-definisi yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan analisis kontrastif ialah penelitian ilmiah yang sistematik dan setapak demi setapak dari dua bahasa atau lebih pada semua level yang mencakup isi maupun bentuknya, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan latar belakang kebudayaannya, untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan di antara bahasa-bahasa tersebut, sehingga dengan demikian kita dapat melihat dan meramalkan problem-problem yang mungkin timbul dalam proses belajar mengajar bahasa. Implikasi analisis kontrastif bagi pengajaran bahasa. Analisis kontrastif mempunyai beberapa implikasi bagi pengajaran bahasa. Implikasi-implikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kontrastif digunakan untuk meramalkan kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami oleh murid dalam mempelajari bahasa asing atau target language. Yang kedua, guru yang dilengkapi dengan pengetahuan tentang kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh murid-muridnya akan dapat bersikap lebih baik untuk mengajar daripada guru-guru yang tidak mengetahui sama sekali tentang kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh murid-muridnya. Yang ketiga, analisis kontrastif dapat juga membantu untuk mengurangi interferensi dari bahasa ibu dalam mempelajari bahasa asing. Aspek-aspek analisis kontrastif. Analisis kontrastif atau anakon lahir sebagai solusi atau jawaban dari pertanyaan bagaimana cara mengajarkan bahasa kedua yang efisien dan efektif. Solusinya yaitu berupa langkah-langkah kerja anakon, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperbandingkan bahasa pertama siswa dan bahasa kedua yang akan dipelajari siswa. Perbandingan ini dapat menunjukkan adanya perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Yang kedua, berdasarkan perbedaan kedua bahasa tersebut, dapatlah diperkirakan kesulitan belajar atau kesalahan berbahasa yang akan dihadapi atau diperbuat oleh siswa. Yang ketiga, kemudian disusunlah bahan pengajaran dan tata bahasa pedagogik yang relevan
dengan perkiraan yang sesuai dan sejalan dengan langkah pertama dan langkah kedua. Yang terakhir yaitu mencari cara penyajian materi pelajaran yang sesuai dengan bahan-bahan pengajaran yang telah disusun. Dengan demikian, Anakon mempunyai dua aspek, yakni aspek linguistik dan aspek psikologi. Baik, perkenalkan nama saya Nisma yang selanjutnya akan memaparkan materi terkait contoh penerapan analisis kontrastif antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Nah, yang pertama, bahasa Indonesia dan bahasa Bugis. Adapun struktur kalimat pernyataan positif perbandingannya yakni saya menulis surat sama dengan merugi kasure. Ia pergi ke kantor, lauri kantoroge. Nah, kemungkinan interferensi yang dapat terjadi itu menulis saya surat pergi ya ke kantor. Nah, selanjutnya struktur kalimat pernyataan negatif atau kalimat menyangkal. Adapun perbandingannya saya tidak makan. Dekwangre. Ia tidak ke kantor, sama dengan deko nalau di kantoroe. Kemungkinan interferensi yang dapat terjadi, yang pertama, tidak saya makan, tidak ia pergi ke kantor. Selanjutnya, struktur untuk menyatakan relasi posesif. Adapun perbandingannya, rumah Pak Lurah, sama dengan bolana Pak Lurah. Leher ayam, elongna manuke. Nah, kemungkinan interferensi, rumahnya Pak Lurah, telurnya ayam. Adapun selanjutnya bahasa Indonesia dan bahasa Makassar. Jadi yang tadi bahasa Bugis. Yang pertama struktur kalimat pernyataan positif. Adapun perbandingannya, saya menulis surat. Angukirika surat. Ia pergi ke kantor sama dengan Mange rikantoroka. Selanjutnya, struktur kalimat pernyataan negatif atau kalimat menyangkal. Adapun perbandingannya yang pertama, saya tidak makan. Tena kuangandre. Adapun selanjutnya, ia tidak pergi ke kantor. Tena alampa rikantoroka. Adapun struktur untuk mengatakan relasi posesif, perbandingannya yakni leher ayam. Kalonna janganga. Telur ayam, bayo janganga. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.